Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tema filsafat Islam Timur. Dalam hal ini, kami telah meresum buku karya Deddy Supriyadi MAG, yakni yang berjudul Pengantar Filsafat Islam. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama, Maila Fatihah, nomor NIM 1262052111042. Lalu Mutimatul Fadilah, nomor NIM 1262052121114. Lalu Sofia Dwi Indriani, nomor NIM 1262052121128. Lalu Muhammad Arsujaksono, nomor absen nomor NIM 1262052132209. Pengertian filsafat Islam. Yang pertama, makna filsafat menurut kajian terminologis. Falsafah berasal dari kata falsafah yang artinya al-hikmah. Kata falsafah dari kata Yunani yang sangat terkenal yaitu philosophia, yang artinya kecintaan pada keberanian. Dengan sedikit perubahan, kata falsafah diindonesiakan menjadi filsafat atau filosofi. Filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Yang kedua, makna filsafat Islam menurut kajian historis. Menurut Oliver Leaman, filsafat Yunani pertama kali diperkenalkan kepada dunia lewat karya-karya terjemahan berbahasa Arab, lalu bahasa Yahudi, dan kemudian bahasa Latin. Al-Farabi berpendapat filsafat berasal dari Irak, terus ke Mesir dan ke Yunani, kemudian ke Syria sampai ke tangan orang Arab. Pada perkembangan selanjutnya, filsafat diakui sebagai bagian dari agama Islam karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari hakikat kebahagiaan dengan jalan yang benar. Namun, ada perbedaan mencolok yang menjadi syarat mutlak. Perjalanan waktu yang panjang mengantarkan pada konvensi antar ilmuwan bahwa filsafat Islam memiliki pengertian tersendiri, karena ia memiliki sumber utama, yakni Al-Quran. Yang ketiga, objek filsafat Islam. Objek filsafat Islam dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Objek kajian filsafat Islam memiliki ciri khas tersendiri meskipun tidak bisa dihindari keterpengaruhan dari filsafat Yunani dalam mengkaji objek. B. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang pertama, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani menurut kajian historis. Dari aspek sejarah, ilmu filsafat Islam dilatar belakangi adanya usaha penerjemahan naskah ilmu filsafat ke bahasa Arab sejak masa klasik Islam, yang melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sebagai pengembang dan penerus sekaligus pelopor filsafat yang bercorak Islam yang disebarkan ke berbagai dunia barat. Yang kedua, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani menurut kajian doktrin. Filsafat Yunani akan menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas, sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Bab 2. Filsafat Islam di dunia Islam Timur. Tokohnya yang pertama ada Al-Kindi. Filsuf pertama yang muncul dalam Islam, memiliki nama lengkap Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq ibnu Sabbah ibnu Imran ibnu Ismail bin Muhammad bin Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Ayahnya adalah seorang gubernur Basrah pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Al-Hadi dan Harun al-Rasyid. Al-Kindi lahir di Kufah dan memperoleh pendidikan masa kecilnya di Basrah, tetapi tumbuh, dewasa, dan meninggal di Baghdad. Ia memiliki perpustakaan pribadi yang bernama Al-Kindiyah. Filsafat Al-Kindi memiliki sumber filosofis yang diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik, terutama Neoplatonik. Filsafatnya bermuara kepada Tuhan sebagai sumber filsafat. Tokoh yang kedua yaitu Ar-Razi, yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang dikenal sebagai seorang dokter, filsuf, kimiawan, dan pemikir bebas. Dia lahir di Rai dekat Teheran sekarang. Sebelum belajar kedokteran, ia memimpin rumah sakit di Rai, kemudian di Baghdad, dan sering pulang ke Rai tempat ia meninggal. Filsafat Ar-Razi. Praktek kedokteran bersumber pada filsafat. Sumber praktek yang baik amat bergantung pada pemikiran yang bebas.
Suhrawardi Al-Maktul. Biografi Syihabuddin Yahya Ibnu Abbasy Ibnu Amira Abu Al-Futuh. Suhrawardi sangat terkenal dalam sejarah filsafat Islam sebagai guru iluminasi. Suhrawardi lahir di kota kecil Suhraward di Persia Barat Laut pada 549 Hijriah atau 1154 Masehi. Karya-karya Suhrawardi. Suhrawardi tergolong penulis produktif baik dalam bentuk buku maupun risalah kecil. Karyanya dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kitab induk filsafat iluminasinya. Contohnya Al-Tahwiyat, Al-Muqawmat, Al-Hikmah, Al-Isyraq. Yang kedua adalah risalah ringkasan filsafat seperti Hayatul An-Nur, Al-Akhwah Al-Imadiyah, Partau Nama. Karya yang ketiga berupa kisah perumpamaan, Aqsud, Lugah Al-Muram, dan Ruziba Jama'ati Sufiyah. Ibnu Bajjah. Biografi. Inilah filsuf muslim pertama di dunia Islam belahan barat. Ia muncul pada 3 atau dasawarsa pertama abad ke-12 di Andalusia, Spanyol. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah yang terkenal dengan nama julukan Ibnu Sa'id. Sedangkan di Eropa terkenal dengan nama Aventicch. Ibnu Bajjah lahir di Saragossa dalam abad ke-5 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Karya-karya Ibnu Bajjah. Yang pertama, Tardiyah, sebuah puisi yang ada di The Berlin Library. Yang kedua, karya-karya yang disunting oleh Asim Palacios dengan terjemah bahasa Spanyol dan catatan-catatan yang diperlukan, seperti kitab An-Nabat, Risalah Itisal Al-Aql bin Al-Insan. Yang ketiga, karya-karya yang disunting oleh Dr. M. Saghir Hasan Al-Masuni dengan kitab An-Nafs. Ibnu Tufail. Biografi. Filsuf muslim kedua di belahan barat. Ini hidup pada masa pemerintahan Daulah Muwahhidun. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Abin Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Ibnu Tufail memulai karirnya sebagai dokter praktik di Granada dan lewat ketenarannya dalam jabatan itu dia diangkat menjadi sekretaris gubernur di provinsi itu. Kemudian pada tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, dia menjadi sekretaris pribadi gubernur Ceuta dan Tangier. Karya-karya Ibnu Tufail. Salah satunya adalah risalah Hai Ibnu Yaqzan. Ibnu Rusyd. Biografi. Filsuf muslim yang muncul di belahan barat setelah Ibnu Tufail adalah Ibnu Rusyd. Nama lengkapnya Abu Al-Wali Muhammad bin Rashid. Lahir di Cordova pada 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Keluarganya terkenal alim dalam ilmu fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia hidup dalam keluarga akademis. Ayahnya dan kakeknya seorang ahli fikih. Karya-karya Ibnu Rusyd antara lain, salah satunya adalah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Fatihah dengan NIM 1262052111042. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi, yaitu Al-Farabi. Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Muhammad bin Muhammad Ibnu Tarhan Auzalah. Ia lahir di Wasij, Tarhan, Farab. Sejak kecil, Al-Farabi suka belajar dan mempunyai kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Beliau dikenal sebagai salah satu filosof yang terkenal dan memiliki banyak keahlian dalam suatu bidang. Pada abad pertengahan, Al-Farabi dikenal sebagai orang Yahudi yang mempelajari banyak karangan dan risalah yang disalin ke bahasa Ibrani dan sampai sekarang salinan tersebut masih ada. Beberapa karya Al-Farabi diantaranya Al-Jumu' Baina Ro'ya Al-Hakimain 1, 2 Tahqiq, 3 Syarah Risalah Zainun, 4 At-Ta'liqaf, 4 Risalah Al-Aql, dan masih banyak yang lain. Filsafat Al-Farabi ada banyak, yaitu metafisika, filsafat kenegaraan, logika, dan filsafat bahasa. Metafisika menurut Al-Farabi dalam analisis Deborah L. Black menimbulkan kesulitan-kesulitan interpretatif tertentu. Tidak hanya karena penasiban karya-karya tersebut di atas yang umumnya diyakini mencerminkan ajaran Avicenna, pemikiran Ibnu Sina.
Filsafat kenegaraan. Dalam filsafat kenegaraan ini, Al-Farabi memulai pengkajiannya dari pengkajian tentang asal mula tumbuhnya negara dan tujuan negara. Logika dan filsafat bahasa. Salah satu pokok perhatian dalam karya-karya logika Al-Farabi adalah menguraikan sejelas-jelasnya hubungan antara logika filsafat dan tata bahasa umum. Selanjutnya adalah Ikhwan As-Safa. Menurut informasi As-Sijistani, para pemuka mereka adalah Sulaiman Al-Busti, terkenal dengan gelar Al-Muqaddas, mengklaim bahwa Ikhwan As-Safa adalah kelompok dari kalangan mereka. Dalam kurung kendati identitas mereka tidak jelas. Beberapa pemikiran filsafat Ikhwan As-Safa adalah 1. Filsafat alam. Filsafat alam sebagaimana Al-Farabi. Ikhwan As-Safa juga menganut paham penciptaan alam oleh Tuhan melalui cara emanasi. Namun, paham emanasi mereka berbeda dengan paham emanasi Al-Farabi. Tuhan memancarkan akal universal atau akal aktif. Akal aktif universal memancarkan jiwa universal. 2. Filsafat dan angka. Membaca selintas teks Rasail akan menemukan perhatian besar Ikhwan terhadap angka. Sebaiknya seorang mempelajari terlebih dahulu matematika dan bilangan sebelum mempelajari cabang-cabang pengetahuan yang lain yang lebih tinggi, seperti fisika, logika, dan ketuhanan. Manusia dan jiwa. Seperti halnya dengan yang lain, Ikhwan As-Safa memandang manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jiwa yang bersifat imateri dan tubuh yang merupakan campuran dari tanah, air, udara, dan api. Selanjutnya yaitu Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Qasim Ahmad Muhammad bin Yakub bin Maskawih. Ia lahir di Rai, belajar dan mematangkan pengetahuannya di Baghdad, serta wafat di Isfahan. Ahmad bin Miskawayh adalah salah seorang anggota kelompok pemikir terkemuka yang berkarir politik dan beraktivitas filsafat. Beberapa karya Ibnu Miskawayh diantaranya Al-Faus Al-Akbar, Al-Ghaus Al-Asghar, Tajarib Al-Umam, Uns Al-Farid, Tartib As-Sa'adah, Al-Mustafa Jawidan Khairat. Beberapa pikiran filsafat Ibnu Miskawayh adalah filsafat ketuhanan. Buku Miskawayh Al-Faus Al-Asghar merupakan sebuah risalah umum yang merupakan konsepsi yang sama dengan bagian pertama buku Al-Farabi. 2. Teori evolusi dan keabadian roh. Teori tentang evolusi secara mendasar sama dengan teori Ikhwan As-Safa. Teori itu terdiri atas 4 tahapan evolusi. Evolusi mineral, tumbuhan, binatang, maupun manusia. Selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, seorang Al-Hakim Al-Masyhur, filosof yang terkenal, sehingga ia diberi gelar Al-Syekh Al-Rais. Ia dilahirkan pada 370 Hijriah atau 980 Masehi di kampung Afshanah dekat kawasan Bukhara. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama Islam, matematika, aljabar, dan debat logika. Beberapa karya Ibnu Sina adalah Kitab Asy-Syifa, Kitab Al-Najat, Kitab Al-Qanun fi Atib, Kitab Al-Isyarah, wal Tanbihat. Beberapa pikiran filsafat Ibnu Sina. Metafisika, seperti halnya filsuf lain, wujud Tuhan adalah fokus utama hampir semua filsuf. Tak terkecuali Ibnu Sina, pembahasan ini akan selaras ketika memahami konsep metafisika Ibnu Sina. Wujud. Sebagaimana para filsuf terdahulu, misalnya Al-Farabi bersifat emansionitis, dan Tuhanlah kemaujudan yang mesti mengalir intelijensi pertama, sendirian karena hanya dari yang tunggal yaitu mutlak. Hubungan jiwa raga. Ibnu Sina seperti Al-Farabi berpendapat bahwa jiwa adalah wujud rohani, imateri yang berada dalam tubuh. Wujud imateri yang tidak berada dalam atau tidak langsung mengendalikan tubuh disebut akal. Akan tetapi apabila mengendalikan secara langsung disebut jiwa. Badan bisa berubah-ubah secara fisik, tetapi jiwa ada sebelum badan itu ada dan berubah. Lalu tokoh filsafat Islam setelah Ibnu Rusyd. Yang pertama, Nasiruddin At-Tusi.
Ia memiliki nama lengkap Abu Ja'far Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin At-Tusi. Ia lahir pada 18 Februari 1201 Masehi di kota Tus yang terletak di dekat masjid sebelah timur laut Iran. Sebagai seorang ilmuwan yang kondang pada zamannya, Nasiruddin dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Julukan Laqab rasanya amat pantas disandangnya karena sumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Sungguh tak ternilai besarnya. Selama hidupnya, ilmuwan muslim dari Persia itu mendedikasikan diri untuk mengembangkan beragam ilmu pengetahuan seperti astronomi, geologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Menurut Hussein Bahtiar dalam bukunya, dalam berpikir, At-Tusi cenderung lebih ke pemikiran yang berdasar dan berkonsep layaknya sarjana daripada pemikir yang kreatif. Karya-karya Nasiruddin At-Tusi. Karya Nasiruddin At-Tusi sangat amat banyak dan tersebar dalam berbagai bidang seperti logika, metafisika, etika, teologi, astronomi, matematika, dan optik. Karyanya yang terkenal di bidang logika antara lain Asas al-Iqtibas, At-Tajrid al-Mantiq, Syahri Mantiq al-Isyarat, Ta'dil al-Miyar, dan masih banyak lagi karya di bidang yang lainnya. Lalu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir pada 9 November 1877 di Sialkot, sekarang menjadi Pakistan, dan meninggal pada tanggal 21 April 1938 pada usianya yang ke-60 tahun di Lahore. Dia adalah seorang inspirator bagi kemerdekaan bangsa India. Dalam pandangannya, ia berpendapat bahwa kemunduran Islam dalam 500 tahun terakhir ialah karena kebukuan dalam menafsirkan hukum. Islam dikatakan sudah statis. Menurut Iqbal, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak boleh tertutup. Karya-karya dari Muhammad Iqbal. Karya dari Muhammad Iqbal yang monumental adalah Ihwal Reconstruction of Religious Thought in Islam dan dalam tema philosophical test of vision of religious experience. Dalam topik ini tampak teori tentang filsafat dalam bentuk teori dinamika. Jadi Muhammad Iqbal menekankan kepada pemikiran yang dinamika, yang dinamis, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mullah Sadra. Ia dilahirkan di sebuah kota yang paling terkenal di kawasan sekitar Persepolis pada tahun 1571 Masehi. Ia datang ke Isfahan pada usia yang sangat masih muda dan belajar pada teolog Bahauddin al-Amili. Lalu belajar pula ia pada filsuf Paripatik. Namun gurunya yang paling utama ialah teolog filsuf Muhammad yang lebih dikenal sebagai Mirdamat. Mullah Sadra dikenal sebagai Sadr al-Muta'alihin. Dinamakan demikian karena ketinggian tingkat pengetahuan tentang hikmah. Karya-karya Mullah Sadra. Yang pertama, Al-Hikmah al-Muta'ali, Afistar, Al-Ahliyah al-Arba'ah, yang membicarakan tentang 4 perjalanan akal pada jiwa. Lalu Al-Hasr, tentang kebangkitan. Al-Hikmah al-Arsiyah, hikmah diturunkan dalam arsy ilahi. Lalu Hudus al-Alam. Terima kasih, mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.